Halo teman-teman, jumpa lagi sama Bang Ompong. Dalam video kali ini Pak Ompong mau memberikan sebuah informasi tentang bahayanya alergi obat. Karena setiap orang itu punya ketahanan tubuh masing-masing, dan kebetulan Pak Ompong ini alergi obat ya teman-teman. Ini gara-garanya sakit kram bagian pangkal paha. Jadi udah 5 minggu Pak Ompong ini nggak mau berobat, karena bukan nggak mau berobat karena hal yang lain, karena Pak Ompong ini sebenarnya alergi obat. Dan kalau saya ke rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar udah positif, disuruh nebus obat. Kalau nggak ditebus obatnya juga percuma, karena sebuah penyakit itu pasti 80-90% sembuhnya karena obat. Karena Mbah Ompong nahan sakit bagian pangkal paha itu sudah terlalu lama, 5 minggu, Mbah Ompong nekat masuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di sini. Pak Ompong ya juga bilang sama dokternya bahwa Mbak Ompong ini punya alergi obat. Dokter juga bertanya alergi obat itu obat apa. Mbak Ompong juga nggak bisa jawab alergi obat apa. Akhirnya dikasihlah 3 macam obat, 4 macam, tapi yang satu itu obat anti alergi. Jadi kalau gatal-gatal obat itu harus diminum, tapi kalau memang tidak gatal, tidak alergi, obat itu nggak perlu untuk diminum, konsumsi. Jadi saya pertama minum obat yang pertama itu satu jenis. Dokter menyarankan untuk menunggu sampai 2 jam. Kalau memang tidak alergi boleh pindah ke obat yang kedua. Jadi obat yang pertama bisa diminum. Sampailah ke obat yang ketiga. Saya tunggu 1 hari tidak alergi. Nah, di hari yang kedua, Mbah Ompong ini minum obat itu sekaligus. Jadi nggak nunggu-nunggu, karena diminum satu nggak alergi. Nah, saya minum sekaligus 3 macam itu dalam waktu bersamaan, karena memang anjurannya kan begitu. Dan ternyata obat itu mempunyai efek yang luar biasa seperti ini ya. Ini bengkak-bengkak, ini seluruh badan ya teman-teman, bukan di muka aja. Ini karena yang di video di muka aja, ini badan ini nggak terlalu kelihatan. Ini karena udah terlalu gede loh, jadi bengkak kecil-kecil ini udah nyambung sama yang lain, jadi nggak kelihatan lagi. Banyak sekali. Jadi bahayanya apabila kita mempunyai alergi obat dan tidak bilang atau tidak ngomong sama si dokter, bahayanya begini. Setiap orang yang punya alergi ini, kebanyakan, mungkin tidak semua, cuman rata-rata dia pasti sesak napas, karena di saluran pernafasan ini mengalami pembengkakan, alergi, sama seperti yang di luar mungkin. Tapi kalau Mbah Ompong memang seperti itu. Setiap alergi kayak gini pasti sesak napas. Jadi bahayanya bisa sampai menimbulkan menimbulkan kematian. Karena di hati ini jantung juga denyutannya terlalu kuat. Jadi pesannya hati-hati apabila teman-teman yang di sana mempunyai alergi obat, hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Tanya dulu sama dokter, periksa dulu alergi obatnya itu alergi apa. Tapi kalau Pak Ompong ini nggak ada
sirian obat. Setiap semua obat kalau diminum memang seperti ini. Menimbulkan bengkak-bengkak seperti ini. Jadi sebelum Bahompong ini sesak napas, kalau sudah mulai gatal masih kecil-kecil tadi, belum bengkak seperti ini, Bahompong itu sudah siap penawar awal, pertolongan pertama buat penderita alergi obat seperti ini. Bahompong juga tidak tahu itu bermanfaat, tepat sasaran apa enggak sih obat itu tadi, si penangkalnya. Cuman Bahompong dikasih tahu sama salah satu perawat, apabila besok atau kapanpun Bahompong ini minum obat terus jauh dari rumah sakit, dari pertolongan apa malam, itu Bahompong bisa mengkonsumsi susu, ya, susu terserah susu apa aja, yang penting susu dengan rasa yang mungkin nggak enak karena terlalu kental, jadi susu itu sampai pahit. Jadi itulah yang Bahompong konsumsi setelah Bahompong merasa bahwa nanti pasti ada pembengkakan. Tadi Bahompong minum susu kaleng yang dari banyak di warung, di rumah banyak banget, seperti susu Frisian Flag, susu bendera, susu tin yang cair yang kental itu, susu kental itu pun bisa. Nah, saya minum itu setengah kaleng itu cuman saya kasih airnya 1 gelas, jadi rasanya itu sampai pahit, bukan manis lagi. Nah, dirasa kurang cukup, jadi ngomong tadi minum lagi susu beruang. Akhirnya Bahompong sekarang terhindar dari sesak napas yang disebabkan sama alergi. Tadi di ulu hati atau di dada bagian bawah atau perut bagian atas itu sangat sakit. Nelan air pun rasanya kayak ada penyumbatan di rongga-rongga ini, tenggorokan ini. Mungkin di dalamnya juga mengalami pembengkakan seperti ini. Jadi itu saja pesannya atau tips pertolongan pertama bagi penderita alergi obat. Mungkin ada kesalahan atau mungkin yang saya ucap ini enggak ada benarnya, karena ini juga tidak ada rekomendasi dari dokter. Cuman itulah yang Bahompong lakukan ketika Bahompong alergi obat seperti ini. Minum susu dengan jumlah yang mungkin bukan susu yang biasa kita minum. Biasanya kita minum dengan dosisnya cuma kecil karena kita cuma minum susu. Cuman itu satu kaleng itu cuma saya jadiin 2, terus saya kasih air 1 gelas. Rasanya bukan manis lagi, pahit, tapi itu memang bisa meredakan rasa nyeri di dada bagian jantung sini sama di ulu hati. Tadi itu nyeri banget. Dan Bahompong bukan cuma 1 kali ini kena obat, udah berkali-kali, banyak kali. Karena Bahompong ini memang kena alergi obat. Itu karena dari dulu Bahompong selalu menghindari obat-obatan. Jadi efek sampingnya ya Bahompong kalau lagi sakit sembuhnya pasti lama, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan itu pun baru sembuh karena Bahompong tidak bisa mengkonsumsi obat. Kalau mengkonsumsi obat ya seperti ini nggak terlalu parah, Biasanya sebelumnya kalau alergi obat ini mata ini sampai menutup kayak gini, nggak bisa lagi melihat. Jadi alergi yang ini nih kalau menurut Bahompong masih ringan. Yang seperti ini pun masih ringan, karena yang lebih parah dari ini pun pernah sampai mata ini ketutup sama bengkaknya ini pinggir-pinggirnya mata ini, dan di putih-putihnya itu
itu pun mengalami pembengkakan. Jadi dia itu lebih tinggi, lebih keluar daripada si hitamnya. Hitamnya itu kelihatan masuk ke dalam. Jadi ketutup sama selaput yang putih-putih ini. Jadi ya itu tadi, kalau teman-teman di luar sana ada yang terkena alergi akibat mengkonsumsi obat seperti ini, mungkin saran dari Mbak Ompong itu tadi bisa dipakai, itu minum susu beruang atau susu kental manis yang kita beli di warung, kita seduh pakai air, tapi jumlahnya mungkin bisa 3 kali lipat dari kita minum susu seperti biasanya, dan airnya pun lebih sedikit. Jadi kita minum itu untuk menghindari penyumbatan di pernafasannya atau paru-parunya. Tadi sesak napas, setelah saya minum susu napasnya udah agak lega, nyeri di ulu hati juga sangat berkurang, sekarang nggak nyeri lagi. Tadi nyeri di bagian ulu hati sebelum minum susu sekitar ada 5 menit, karena nyari susu warungnya agak jauh, Indomaretnya agak jauh. Tapi alhamdulillah sekarang ini udah tinggal merasakan panasnya. Ini panas bukan gatal tapi panas. Ini rasanya panas. Jadi ini kalau digaruk seperti ini, kalau pas ada gatal digaruk, dia bukannya ini jadi tambah besar ini yang bengkaknya ini, besar ini. Ini kalau belum rata semua dia nggak sembuh. Nanti kalau udah rata seperti badan bengkak semua, baru tinggal nunggu penyembuhannya. Kalau masih ada yang kosong sedikit-sedikit saya gini, ini masih nanti pun bengkak ini. Ini udah mulai sampai sini. Ya. Isi dada udah ada, cuman masih nih 1, 2 ini nanti rata semua, mengalami pembengkakan seperti waktu di tangan ini ya. Ini udah mulai nyambung sama ininya, di muka juga udah mulai nyambung. Nanti kalau udah nyambung baru dia reda atau sembuh. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau nonton. Apabila tips dari Mbah Ompong ini bermanfaat, bisa dibagikan ke media sosial teman-teman, agar semua orang bisa melihat atau bisa memakai cara ini. Ini juga bukan rekomendasi dari dokter, bukan. Mungkin kalaupun saya ngobrol sama dokter mungkin disalahkan, karena ada sendiri pil yang untuk pereda alergi, untuk penangkal mungkin bisa dikatakan saya bilang racun lah, yang disebabkan obat yang menolak tubuh yang menolak obat tersebut. Tapi kalau memang rumah sakitnya jauh, bisalah memakai cara Mbah Ompong tadi, minum susu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.